Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budiono SPD. NIM PPG saya 24109247. Saya mahasiswa PPG Piloting tahap 2 guru tertentu di LPTK Universitas Bina Bangsa Getsempana Banda Aceh. Tempat tugas saya di SMP Negeri 2 Bumi Nabung, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Mari ikuti saya dalam pembelajaran matematika kelas 8 dengan materi penerapan teorema Pythagoras dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Mantap. Assalamualaikum. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Mudah-mudahan kita selalu sehat, sehat jasmani, sehat rohani, dan orang tua kalian sehat ekonomi. Nah, terutama Pak Budi juga sehat ekonomi ya. Baiklah, sebelum kita mulai belajar, kita tilawah Al-Quran atau ngaji bersama-sama dulu. Dibuka surat Al-Kafirun. Ya, hitungan ketiga sudah membaca. 3, 2, 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kita yang membacanya selalu mendapatkan amal dan selalu takwa kita meningkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, ditutup, dikeluarkan bukunya, alat tulisnya. Kali ini kita akan belajar konsep Pythagoras, kemudian kita menerapkannya. Jadi tujuannya dari penerapan Pythagoras ini adalah kalian bisa membuktikan dari teorema Pythagoras nanti menggunakan miniatur segitiga siku-siku ya, menggunakan miniatur. Kemudian nanti ditempelkan ke kertas karton menggunakan lem agar kita tahu tentang kesikuan. Ini biasanya digunakan oleh siapa ini? Pak Tukang ya, Pak Tukang bangunan, tukang mebel, tukang bangunan. Nah, jadi penggunaan ini, ini ternyata gunanya sangat banyak. Ini. Jadi kita nggak harus mengukur menggunakan meteran. Ini dia menggunakan pondasi untuk mencari siku menggunakan Pythagoras. Jadi meskipun Pak Tukang ini dulu sudah belajar Pythagoras, setelah di dunia nyata dia menerapkan dalam membuat sebuah bangunan. Jadi gunanya untuk ini Pythagoras ini agar bangunan itu siku, lurus dia, tegak tinggi. Tingginya ini, sikunya ini besar sudutnya adalah 90 derajat. Kalau nggak siku, nanti bangunannya akhirnya miring. Miring dia bangunannya.
Nah, kayak ini, miring dia. Nih. Nah, ini kalau yang siku kan dia tegak tinggi dia. Tegak tinggi. Ini miring. Nah, kalau miring, kalau dia pondasinya nggak kuat akan terjadi roboh. Nah, dari hal kecil ini, dari siku ini, ternyata Pak Tukang itu bisa membuat rumah yang megah. Siapa yang nggak pengen rumahnya kayak gini? Wes, rumahnya bagus, ada garasi mobilnya ini. Ini merupakan penerapan dari Pitagoras, dari siku ini ya. Nah, siku. Nah, kemudian contoh yang sederhana ini ada besi bentuknya siku. Nah, dia bentuknya L. Nah, besi ini setelah dipotong, dirakit menjadi sebuah rak. Bisa rak buku, rak sepatu. Ini merupakan konsep dari penerapan Pitagoras. Tapi untuk kita kali ini hanya cukup membuat miniatur aja. Nah, miniatur. Kemudian nanti diukur kesikuannya. Nah, diukur kesikuannya, apakah dia siku-siku. Terus kemudian kalau kamu membuat segitiganya ini nggak pas, misalkan sisi miringnya ini kamu taruh sebagai tinggi, kemudian alasnya sebagai miring, nanti nggak bentuk siku-siku, nggak jadi segitiga. Nah, itu. Jadi nanti tujuan kita adalah menerapkan teorema Pitagoras dalam membuat miniatur segitiga. Nah, ini contohnya. Kemudian ini segitiga ya. Sebelum lanjut ke materi, karena ini nanti untuk konsep Pitagoras ini menggunakan kuadrat ya, menggunakan kuadrat atau menggunakan akar ya. Nah, coba sebelum kita lanjut ke materi, ini Pak Budi mau ngecek pengetahuan kalian yang dulu pernah dipelajari ya. Jadi ini bilangan kuadrat ya. Coba kita cek 5 kuadrat itu berapa? 25. Bener itu ya. Oke. Kemudian untuk 6 kuadrat 36. Oke, bagus. Kemudian untuk 12 kuadrat 144. Yang laki-laki suaranya gacor ini ya. 8 kuadrat ya, 64. Kemudian untuk 13 kuadrat yakin? Ya. Oke, bener ternyata ya. Ya. Kemudian untuk akar 400 sempurna, perfect ya. Oke, kemudian untuk akar 225 15. Oke, kemudian terakhir gampang ini ya. Akar dari 100 ke 10. Oke. Tepuk tangan untuk kita semua. Kemudian sebelum kita ke materi, sudah bentuk kelompok ini ya, kelompok 1 ya, kelompok 1. Ketua ini siapa ini ketuanya? Citra. Ini kelompok selfie. Ini ketuanya Eus ya, Eus. Ini kelompok 4 gelang. Kelompok 5 yo, yang paling ganteng ya, ganteng, kalem dan mempesona ya. Jadi di sini ada materi sama seperti yang ada di layar tampilan LCD ini. Ini tak tulis kembali di papan tulis berkaitan dengan materi teorema Pitagoras. Jadi dibaca dulu 2 menit ya bacanya, nanti Pak Budi jelasin. Yang nggak kebagian info sama kawannya ya, ditutor, kawannya ditutor. Oke.
3. Sudah dilihat? Ya. Kalau sudah dilihat, sekarang konsentrasi, dengerin Pak Budi jelasin di depan kaitannya dengan triple Pitagoras atau nanti penerapan Pitagoras. Yaitu Pitagoras ini adalah sebuah aturan, ya ini sebuah aturan yang dipakai dalam menentukan panjang salah satu dari segitiga siku. Ya, di modul itu di materi sudah dijelasin. Kemudian yang B, ada di sana yang B. Ya, sifat teorema Pitagoras itu hanya untuk segitiga siku-siku. Udah ketemu? Dibaca? Ya. Kemudian yang sifat nomor 2 yaitu minimal dua sisi dapat diketahui terlebih dahulu. Nah, jadi dua sisi diketahui nilainya, setelah itu kita mencari nilai sisi dari yang lain. Kemudian ini konsepnya sama seperti di modul kalian di materi. Jadi untuk segitiga siku-siku ini kita menggunakan aljabar. Ada huruf A, B, C. A, B, C. A ini adalah untuk sisi alas, ya. Kemudian yang B ini sebagai sisi tinggi. Kemudian yang C sebagai sisi miring atau hipotenusa, ya. Ya. Kemudian nah ini hipotenusa ya, sisi miring. Nah, sisi miring. Kemudian seperti yang Pak Budi jelaskan di awal tadi, ini berkaitan dengan kuadrat dan akar. Nah, di materi sudah ada Pak Budi jelasin di sana. Apabila untuk menghitung ini untuk menghitung sisi yang bawah, yang alas, ini berarti yang panjang, yang miring dikurangi dengan B atau C kuadrat dikurang B kuadrat. Untuk menghitung yang tinggi, berarti ini yang sisi miring C kuadrat dikurangi A kuadrat. Kemudian untuk menghitung yang panjang, berarti A ditambah B, artinya alas ditambah tinggi. Mudeng ya? Ya, jadi sederhananya kalau untuk mencari sisi A itu C dikurang B, ada kuadratnya. Kemudian untuk mencari B yang tinggi, ini adalah C dikurangi A. Untuk mencari panjang yang miring yang C, berarti A ditambah B. Nah, sangat gampang. Kemudian di modul itu ada contoh soalnya, yaitu contohnya hitung sisi terpanjang dari segitiga. Nah, di sana sisi alasnya berapa itu di sana? 3 cm ya, cm, tak singkat 3 cm. Kemudian yang sisi tinggi 4 cm. Ya, di sana yang ditanya adalah yang sisi miring ya, sisi miring. Berarti untuk mencari sisi miring adalah sisi alas ditambah sisi tinggi ya. Kemudian di halaman kedua, dibuka halaman kedua. Halaman 2 dibuka cantik ya. Di halaman kedua itu ada latihan pemahaman nomor 1 sampai dengan 5. Ini bisa kamu kerjakan di buku latihan ya, di buku latihan. Nggak usah digambar ya, langsung cari panjang sisinya. Untuk yang nomor 1 kita disuruh mencari panjang sisi yang mana? Yang miring. Kemudian nomor 2 kita mencari sisi alas. Yang nomor 3 mencari sisi tinggi ya, tinggi dia ya, tinggi bentuknya tinggi ya, tinggi. Kemudian nomor 4 kita mencari sisi yang miring. Kemudian yang nomor 5 kita mencari sisi yang tinggi ya, tinggi. Konsepnya seperti itu tadi. Kalau mencari tinggi berarti miring dikurangi yang tinggi ya. Oke, bisa dikerjakan di buku
latihan ya. Gimana Pak? Gak ada masalah kan? Untuk yang B nggak usah digambar, nggak apa-apa ya. Cukup dicari nilainya aja ya, nilainya. Tapi pengerjaannya apa ya? Oh mau digambar tabel? Oh nggak apa-apa, gambar tabel nggak apa-apa. Yang hit level. Citra, ketua kelompok 1, mana? Lihat. 21 sip. Ya, cus. Mana? Nomor berapa? Nomor 3 89. Ya, sip. 25. Waktunya sebenarnya udah kelebihan ini waktunya ini. Oh, mana. Kelompok 1 udah selesai, bawa sini. Ya. Gimana? Bentar. Tenang aja. Kalau mana yang udah nilai? Berarti yang dicari sisi miring tuh. Kelompoknya selfie, ketua kelas, ketua regu mana? Masih nomor 2 Pak. Masih nomor 2. Apa ya? Yaitu akar 25 berapa? 9 sih. 37 kali 37 gitu. 11 iya. Masih nomor 6 169. Oh. Mana? Udah dimasukkan tabel ya, sip. Plus. Plusnya Pak. Wah, udah banyak ini. Tanggal 10 bulan 10 2024. Ya, udah. Hebat ya. Sudah Pak. Ini tanggalnya Pak. Kok bisa? Udah. Bentar, sabar ya. Orang sabar rezekinya jembar, sabar. Mana lagi? Udah ya. Kelompok 4 ya. Kelompok 4. Terus cuma sama ini. Ya. Karena banyak yang udah selesai. Ini kelompok 1, 2, 3. Ini nanti silakan monggo hik levelnya mau dilanjut di sini boleh, di rumah boleh. Sekarang sambil nunggu yang sudah selesai, kita akan menerapkan dari teorema Pythagoras. Disiapkan alatnya, penggarisnya disiapin. Kertas ini ya, buat
membuat kertas dari tusuk sate ini, membuat segitiga siku-siku. Ini segitiga dasarnya dari sini ya, karena ini panjangnya hanya 18 cm ya, panjang 18 cm. Kalian cari yang panjangnya kurang dari 20 agar nanti membentuk sebuah segitiga. Kalau kamu buat nomor 5 yang 40 ini nggak nyampe ya. Jadi setiap kelompok boleh membuat 2 sampai dengan 4 ya, 2 sampai dengan 4. Nah, saling kerjasama diskusi menggunakan tusuk sate ya. Nah, ini nanti membuat miniaturnya, miniatur segitiga siku-siku. Ini yang nomor 5 karena sisinya panjang, ini panjangnya 40 sama 41 nggak usah dibuat ya. Cukup buat nomor 1 sama nomor 4. Kelompok buatnya 2 kertas ya, 2 kertas. Satu kelompok buatnya 2 kertas. Nah, 2 kertas. Biar nanti kelompok yang sebelah kanan sama sebelah kiri bekerja ya. Nggak ada yang cuma nyimak. Nah, ini 2 kertas buatnya ya. Nomor 1 sampai nomor 4. Udah ya? Ya. Bikin 4-4 bisa nggak, Pak? Apanya? 4-4 boleh, kalau buat 4-4 boleh. Jadi yang sini 4, kanan 4, kiri 4 ya nggak apa-apa, boleh. Ya. Buat yang bagus kayak ketua kelas ya, bagusnya ya. Dipastikan lem udah ada ya. Kelompok 4 mana yang udah? Belum? Oh ya. Iya. Mana udah? Halo. Ya, coba konsentrasi, tangannya semua diangkat, semuanya diangkat. Tempelkan kening, istighfar 2 kali. Astagfirullahaladzim. Semua coba perhatikan di depan. Ini tadi ada pertanyaan dari Salsa, Pak, kalau buat sendiri di luar dari apa yang segitiga yang Pak Budi buat gimana? Boleh. Sebenarnya intinya segitiga triple Pythagoras ini, segitiga siku-siku itu hanya kelipatan. Tadi kamu mengerjakan contoh nomor 1 itu yang A3, B4, C5 gitu ya? Ya. Kalau ini tak kelipatan dikali 2 berarti menjadi 6, 8, 10 gitu ya? Ya. Terus kalau ini tak kalikan 3 menjadi 9, 4 kali 3 12 kali 3 15. Ini juga boleh. Kalau kamu mau coba, Pak, saya buat nomor ini, Pak, nomor 3 boleh. Ini kelompok 5 mau ngerjain yang dari modul apa langsung gawe miniatur? Oh, mau jadi level. Oh, ya. Lemnya ada lemnya ya. Kalau nggak ngikutin ini nggak apa-apa, cuman tulis atau buat sendiri nggak apa-apa, boleh nggak apa-apa.
apa-apa. Tapi dia nanti bentuk sudut apa segitiga siku-siku apa enggak? Oh ya. Boleh. Ini nanti ada yang megangin terus sampai jelasin gitu sih. Alif Bapak. Oh, coba kalau diukur pakai siku enggak dia? Diukur ke siku. Film nih, film lagi. Sudah. Presentasikan ya. Salam dulu ya, salam. Terus kawan-kawan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu berkaitan dengan miniatur miniatur segitiga siku-siku. Udah ya, ini siap ready ya? Belum kering. Sama ditiup-tiup coba. Yang ngomong orang satu, yang dua-duanya megangin. Ya. Mulai sekarang ya. Sambil cek sound. Di sini. Halo. Oke, coba semua konsentrasi, dengerin. Ini dari kelompok 2, kelompoknya Silvi. Ya. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3 langkah ke depan jalan. Ya. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan segitiga siku-siku. Ya. Yang nomor 1, alasnya 6 cm. Ya. Tingginya 8 cm. Yang sisi miring 10 cm. Nomor 2, alasnya 3 cm. Tingginya 4 cm. Sisi miringnya 5 cm. Nomor 3, alasnya 9 cm. Tingginya 12 meter. Sisi miringnya 15 cm. Ya, jadi membuat 3 buah segitiga siku. Ya, oke. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Ya, ditutup. Ya. Sekian presentasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih ya. Ya, Pak. Sini dulu, tak nilai dulu. Kelompok 1. Ditulis anggotanya, nanti tak nilai ya. Tak nilai, ditulis anggotanya. Tak apa. Ya. Jadi untuk pembelajaran tentang penerapan teorema Pythagoras kita cukupkan sampai di sini. Kesimpulannya, untuk setiap segitiga siku-siku dari segitiga siku-siku Pythagoras ini merupakan kelipatannya ya, seperti ini. Terapan segitiga siku-siku. Tadi ada yang coba membuat sendiri siku-siku ya, saya tadi ya. Ya, siku-siku membuat sendiri tanpa melihat modul dari Pak Budi. Ya, terima kasih atas
perhatiannya kepada kamu sekalian, Pak Budi minta maaf, dan kepada Allah Pak Budi minta ampun atas perhatiannya, diucapkan terima kasih. Sebelum ditutup, sebelum tutup kita doa dulu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini selalu bermanfaat untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk negara, dan bahkan agama kita. Semoga kita menjadi manusia yang berakhlakul karimah. Ya, kita doa. Pak Budi yang mimpin doa ya. Ya, coba semuanya tangannya di atas meja. Kita konsentrasi berdoa. Tanjung, ya, berdoa. Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya.